Siap, gerak. Upacara bendera memperingati Hari Pramuka ke-59 Jumat 14 Agustus 2020 akan segera dimulai. Setiap pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Seluruh barisan saya ambil alih. Latihan. Seluruhnya. Siap. Gerak. Pimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara. Cepat. Gerak. Siap. Gerak. Laporan setiap pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Teruskan. Lapor barisan 1 siap. Lapor barisan 2 siap. Lapor barisan 3 siap. Lapor barisan 4 siap. Laporan diterima. Kembali ke tempat. Siap. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara bendera memperingati Hari Pramuka ke-59 Jumat 14 Agustus 2020 akan segera dimulai. Siap pelaksanaan. Pengibaran bendera merah putih. Agak tegak lagi. Dan Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Indonesia airku, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi Bandung ibuku. Indonesia
mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Marilah kita menyanyikan kita. Menyanyikan kita, mulai! Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila.
kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Jasa Dharma. Jasa Dharma Pramuka. Satu, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Tiga, patriot yang sopan dan kesatria. Empat, patuh dan suka bermusyawarah. Lima, rela menolong dan tabah. Enam, rajin, terampil dan gembira. Tujuh, hemat, cermat dan bersahaja. Delapan, disiplin, berani dan setia. Sembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Sepuluh, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Amanat pembina upacara. Untuk amanat seluruhnya, istirahat di tempat. Selamat pagi, anak-anak. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Shalom. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Selamat pagi saya ucapkan untuk Ketua Yayasan Cerdas, juga pada seluruh mereka dan kepada semua pembina pramuka dimanapun Anda berada. Hari ini kita memperingati hari jadi pramuka yang ke-59. Anak-anak tentu semua merasakan bahwa ada yang berbeda di perayaan Hari Pramuka hari ini, yaitu di upacara ya. Biasanya kami kan upacara bersama ya, guru dan murid. Tapi sekarang kalian harus upacara di rumah dan gurunya upacara di sekolah. Karena kita semua tahu lagi dalam kondisi pandemi seperti ini ya. Sebenarnya tidak banyak yang sudah bisa disampaikan. Hanya ada 3 hal saja untuk pramuka ini. Yang pertama, Miss Astrid mau mengingatkan sedikit sejarah kepramukaan kita di Indonesia. Pramuka itu dibentuk oleh Bapak Pramuka kita ya, Lord Baden-Powell. Semua sudah tahu ya, Gerakan pramuka itu panduan ya. Lambang kita adalah tunas kelapa. Kenapa sih harus tunas kelapa? Karena tunas kelapa itu mencerminkan banyak hal yang berguna dari buah kelapa. Bayangkan pohon kelapa. Jadi kalian itu diformulasikan untuk supaya kalian menjadi manusia yang berguna, anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Ya. Yang pertama
pertama Miss Afif mau menekankan hal yang paling penting ya untuk semua anak-anak pramuka kita di sini. Pertama-tama itu adalah disiplin. Tadi seperti yang Jasa Dharma sudah dibacakan oleh Susi ya, disiplin itu yang pertama kuncinya ya. Apa sih disiplin itu? Dimulai dari hal-hal kecil anak-anak. Bagi yang kelas 4, 5, 6 mungkin sudah mengetahui ya, sudah memahami dan sudah terbiasa dengan kedisiplinan. Tapi kalau yang kelas 7 bagaimana? Kelas 1, 2, 3 mungkin masih ada yang gimana ya, disiplin dari diri sendiri gitu loh. Nah ya, mungkin bangunnya masih bangunin ayah ibu ya, untuk belajar masih telat ya. Sekarang kan apalagi kita lagi dalam kondisi pandemi COVID-19 ya, jadi belajar harus di rumah, online. Nah, di antara kalian mungkin ada yang merasa malas-malasan, wah di rumah ini ya, tidak seperti di sekolah lah, dia santai aja lah gitu kan. Tidak bisa begitu anak-anaknya, disiplin kuncinya harus dari diri sendiri. Walaupun kita online, tapi kalian kan bisa mempersiapkan seperti waktu sekolah biasa ya. Pagi mandi seperti hendak berangkat ke sekolah, mandi dulu, sarapan dulu, lalu persiapkan peralatan online-nya seperti belajar di sekolah. Itu namanya disiplin ya. Pagi sekali apa yang mesti kita lakukan, terutama bagi kelas kecil ya, belajarlah untuk mulai merapikan kamar sendiri ya. Tapi itu dirapikan, selimut dilipat, jangan disuruh lagi mama, papa, aduh rapikan ini itu, akhirnya terlambat juga untuk sekolah online-nya ya. Itu disiplin, mulai dari hal-hal kecil ya, apalagi dalam kepramukaan kita diajarkan ya dari kecil, dari berbaris dan sebagainya, itu disiplin. Contohnya ya seperti itu, rapi dengan diri sendiri. Kalau besok mau sekolah online, walaupun sekolah online misalnya, wah komputer saya, laptop saya di ruang tamu, saya di kamar, jadi alat tulis di mana aja berantakan, tidak bisa dibikin juga anak-anak ya. Anak-anak dirapikan seperti nggak sekolah biasa, ditaruh pada tempatnya. Ketika jadwal mulai sekolah online, kalian sudah tertib berada di depan laptop kalian masing-masing ya. Itu disiplin kuncinya. Lalu yang poin kedua, bertanggung jawab. Nah, apa dari poin dari bertanggung jawab? Bertanggung jawab terhadap diri sendiri dulu. Yang pertama ini ya, baru kita bisa melihat ke orang lain, tapi diri sendiri dulu dibereskan ya. Bertanggung jawab. Nah, misalnya kamu sehabis belajar, harus belajar online, berantakan semua alat-alatnya. Wah, di rumah ini bukan di sekolah, nggak ada miss-missnya, nggak ada misternya ya, nggak ada capsek yang bisa mengawasi aku. Di rumah hanya ada mungkin mama papa kerja, adanya mungkin mbaknya ya. Mbaknya aja yang beresin lah. Udah, saya mau main habis ini, saya mau main online ya, mau main game online. Itu namanya tidak bertanggung jawab anak-anak ya. Kalian harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kalian kerjakan di situ. Habis belajar online, berantakan, dibereskan, kembali ke tempatnya. Sama seperti di sekolah ya, itu belajar bertanggung jawab terhadap diri kalian masing-masing ya. Perhatikan seperti biasa. Lalu bagaimana dengan pekerjaan rumah? Pekerjaan rumah berikan di sekolah melalui online ya. Nanti aja kerjainnya lah, tunda-tunda lah, waktu ngumpulnya apa sih masih lama, nanti aja, nanti lama-lama lupa ya. Terlalu lama nggak dikumpulin, lupa. Nanti missnya yang ngingetin lagi loh, oh ini belum ngumpulin. Karena kalian terlalu asik dengan permainan ini. Wah, main dulu lah, tentang ini kan online. Nah, kalian abis ini langsung game online, kan asik tuh game online. Terus kalian udah lupa waktu kerjaan rumah. Kalau Miss Afif bilang, kita tanggung jawab, bertanggung jawab. Hari ini tugasnya apa? Kerjaan rumahnya apa? Hari ini, kan hari ini. Kamu tunda-tunda untuk besok lagi ya. Lama-lama kalian lupa. Itu ya, menyebabkan kalian jadi tidak bertanggung jawab ya. Di situ aja kuncinya, harus disiplin, bertanggung jawab. Nah, nanti kalau misalkan kalian tepat waktu, misalnya nih, waktu ngumpulinnya masih lama nih,
masih seminggu lagi, saya santai aja lah. Nah, misalnya mau kasih tips ini ya, kalau kalian mengumpulkan tepat waktu itu baik, tapi ada beberapa anak-anak yang mengumpulkan tugas sebelum waktunya, itu menjadi nilai poin penting. Wah, lebih ya, kalau ini pelajaran kemarin poinnya lebih gitu, wah rajin sekali dia ya, belum waktunya sudah dikumpulkan, miss ya sudah selesai, saya periksa benar pula ya, itu menjadi poin yang lebih buat kalian, yang beruntung kalian juga ya. Jadi segala sesuatu jangan ditunda-tunda, itu namanya bertanggung jawab ya. Hari ini pelajarannya apa, saya selesaikan. Kalaupun ada kendala, mungkin kendalanya kan kita online, jadi wah HP saya dipakai apa nih sampai saya, ya bolehlah, yang penting sebelum waktu deadline-nya sudah dikumpulkan ya. Nah, dari situ kita belajar tentang tanggung jawab. Lalu apalagi ini poin penting dalam dasar Dharma Pramuka ya, Pramuka. Kenapa sih Pramuka? Praja Muda Karana, generasi muda yang suka berkarya, gembira, semua ada di dasar Dharma tadi, termasuk rajin, terampil, gembira, rajin, itu udah termasuk semua tadi ya. Nah, ini ada lagi satu poin yang aku mau bahas, setia. Nggak semua orang bisa melakukan ini ya. Kalau kalian belajar setia dari hal-hal kecil, kelak insyaallah ya, kalian akan setia pula pada hal-hal yang besar ya. Belajarlah setia untuk hal-hal kecil. Misalnya apa? Ini untuk kelas kecil ya. Ya kelas besar juga mungkin sudah mendengar ini, tapi minta tekankan lagi untuk adik-adik kita yang kelas 1, 2, 3. Setia. Mungkin belum ngerti ya. Setia apa sih ini? Setialah ya. Tidak kemana-mana, hanya tetap setia mengikuti. Seperti misalnya ini, kita belajar online sekarang di sini. Guru-guru kalian tetap masuk sekolah untuk memberikan pelajaran kepada kalian. Panas, hujan, Anda kan orang, wah di rumah enak aja lah, udah kita pakai ini aja. Enggak, kenapa? Guru-guru kalian tetap setia mengajar di sini. Kenapa? Supaya semua bisa terpenuhi ya. Setia, tetap setia, berangkat ke tempat kerja pagi-pagi, orang masih di rumah ya, ini saatnya belajar online, kita dari rumah aja jarak jauh gini-gini. Tapi kan guru kalian tetap setia untuk mengajar kalian. Jadi kalian sebagai murid, anak-anak kami ini tetap setia juga untuk mengikuti pelajaran, tetap setia ya, untuk tetap melakukan tanggung jawab, disiplin, tetap setia. Itu namanya setia, konsisten ya. Jangan hari ini hari Senin, wah saya mungkin guru-guru banyak ngeliat kayak di sini kan upacara hari Senin itu semua pada rapi, tapi bisa saya perhatikan kalau lagi di sekolah ini ya, nggak online ya, nanti makin kesini ada aja yang nggak pakai pin, ada aja bajunya yang udah lupa lagi, udah mulai lupa dengan kelengkapan seragam. Ini namanya nggak setia. Tetap aja terus lakukan ya apa yang menjadi peraturan ya, apalagi sekarang lagi di rumah, laptop doang, udah atasnya aja lah seragam, bawahnya nggak usah, pakailah dia apa, celana pendek, celana kolor. Jangan kalian seperti itu, harus lengkap seragam ya, rapi, sama seperti kita berangkat sekolah, ada seragamnya ya anak-anak. Tetap, itu namanya setia. Setia, tetap melakukan tugas kalian, karena kami di sini juga guru-guru kalian tetap setia mengajar, kalian tetap setia dengan pembelajaran ini, kalian tetap melakukan kewajiban sebagai murid bagaimana di kelas, sama seperti di rumah tetap melakukan pembelajaran. Disiplinnya sama seperti di sekolah, lakukan sendiri, papa mama nggak ada kerja, kalian mbak, kamu sudah mengetahui apa yang diajarkan oleh guru-gurumu di sekolah. Bagaimana tentang, pertama harus disiplin dulu, disiplin. Kedua bertanggung jawab. Yang ketiga tetap setia dengan apa yang kamu lakukan tadi. Tetap disiplin, tetap bertanggung jawab. Kalau hari sekolah, ya orang tua nggak ada di rumah, nggak apa-apa, kamu sudah bisa melakukan semua itu. Apalagi yang punya adik, adiknya sekolah juga, harus juga sekolah online.
pertama kamu dengan diri kamu sendiri sudah rapi, sudah disiplin, sudah tepat waktu, bertanggung jawab, baru kamu bisa menolong saudaramu atau adikmu yang sama-sama sekolah online juga. Ya anak-anak ya, sebenarnya masa pandemi ini kami juga merasakan banyak perubahan kan ya tadi ya. Ya, semoga kita berdoa bersama supaya semua keadaan ini bisa berlalu cepat, sudah normal semua situasinya, kita bisa berkumpul lagi di sekolah seperti dulu. Kalian tentu kan sudah ingin ya kembali berkumpul bersama teman-teman. Ingat kantin ya, dulu kan kita sering canda-canda di kantin anak-anak, dan ketemu temanmu. Sekarang keadaan sekolah seperti ini ya, tidak ada kalian, tidak ada tawa-tawa anak. Miss Astrid juga kangen dengan kalian ya anak-anak ya, walaupun Miss Astrid galak. Oke anak-anak, hanya itu saja yang Miss Astrid bisa sampaikan untuk peringatan hari pramuka ini. Semoga kalian bisa memahami ya semua dan mempraktekannya. Kita akan bersama-sama melakukan, jadi tidak ada yang namanya guru-guru kamu harus begini, kamu enggak. Kita belajar bersama-sama. Miss Astrid juga belajar, Miss Kia belajar juga, semua kami di sini belajar ya. Anak-anak belajar, gurunya pun belajar, semua kita belajar bersama-sama ya anak-anak ya. Tidak ada yang saya guru, kamu murid, tidak ada. Jadi kita melakukan bersama-sama. Oke anak-anak, sampai sini dulu amanat yang bisa Miss Astrid sampaikan. Semoga keadaan tetap berlalu dan kita bisa bersama-sama lagi berkumpul di sekolah ya. Salam pramuka. Salam. Tepuk pramuka 3 kali. Anak-anak boleh mengikuti ya di rumah ya. Tepuk pramuka 3 kali. Nyanyikan lagu Mas Jayalah Pramuka.
Upacara udara memperingati Hari Pramuka ke-59 Jumat 14 Agustus 2020 telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Siap, bubaran.